kelompok Parsum akan menyampaikan sedikit resumen saya tentang tinjauan sejarah dan perkembangan etika profesi. Dapat disimpulkan bahwa etika profesi sangat berperan penting dalam profesi yang dijalankan seorang profesional, karena etikalah yang menentukan baik atau tidaknya seorang profesional dalam memberikan jasanya. Jika penerima jasa merasa nyaman akan pelayanan, maka secara tidak langsung mereka akan memberikan suatu kepercayaan kepada seorang profesional. Di samping itu, etika profesi juga membawa dampak positif dalam hubungan pekerjaan, baik antara sesama pegawai maupun antara atasan dan pegawai. Dengan demikian, seorang yang menjalankan etika profesi dengan otomatis akan membiasakan dirinya berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat sejarah etika profesi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adat atau kebiasaan, sedangkan profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang memiliki dua arti, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi etika profesi adalah suatu sikap etis sebagai bagian dari integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi atau pekerjaan tertentu. Sejarah profesi itu munculnya ada 3 bidang. Yang pertama di bidang kedokteran oleh seorang physician Inggris bernama Thomas Pevikal yang merancang sebuah naskah kode etik, Code of Medical Ethics. Yang kedua dalam bidang akuntansi, yaitu oleh Luca Pacioli yang disebut sebagai the father of accounting. Yang ketiga dalam bidang hukum oleh seorang hakim di Amerika yang bernama George Churchwood. Kemudian ada cakupan etika profesi, ada tanggung jawab, keadilan, dan otonomi atau kebebasan. Tanggung jawab di sini itu membantu seorang untuk berkomitmen dengan pekerjaannya serta mampu menyelesaikannya tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Keadilan itu tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, yang memungkinkan adanya maksud untuk ditunggangi oleh seseorang yang mempunyai kepentingan khusus. Yang ketiga yaitu otonomi atau kebebasan, yaitu bebas untuk mengembangkan profesinya tetapi masih melihat batasan-batasan yang berlaku dalam dunia profesi. Kemudian ada prinsip etika profesi, ada 8. Yang pertama tanggung jawab profesi, tanggung jawab terhadap pemakai jasa dan bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesinya. Yang kedua integritas, yaitu bersikap jujur dan terus terang atau objektif. Yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian, yaitu mampu bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesionalitas. Yang keempat yaitu perilaku profesionalitas, yaitu harus melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Yang kelima yaitu kepentingan publik, yaitu mampu melayani yang bersifat publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme. Yang keenam yaitu objektivitas, yaitu bersikap adil, tidak memihak pada salah satu pihak. Yang ketujuh yaitu kerahasiaan, yaitu mampu menjaga rahasia informasi dari perusahaan. Yang terakhir yaitu standar teknis, yaitu suatu persyaratan dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam. Kemudian ada kewajiban akuntan, yaitu wajib bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, kelalaian. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan informasi dan tidak membocorkannya. Yang ketiga yaitu mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional. Yang keempat yaitu memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikan dengan baik. Adapun larangan dari akuntan yaitu dilarang memberikan jasa audit umum
atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun. Yang kedua yaitu larangan melakukan audit jika ternyata akuntan tidak dapat bersifat independen. Yang ketiga yaitu seorang akuntan dilarang untuk merangkap jabatannya yang tidak diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Kemudian ada isu-isu pokok etika manusia dengan kebutuhannya, yaitu isu teoritis etika bisnis dan isu general etika bisnis. Isu teoritis etika bisnis itu ada karena konflik kepentingan antar pihak. Yang kedua yaitu isu general etika bisnis. Itu etika bisnis mengalami tumpang tindih dengan falsafah bisnis. Contohnya yaitu CSR, yaitu artinya letak hak dan kewajiban antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Yang kedua yaitu profesional etik, itu masalah maupun fenomena yang berasal dari area fungsi spesifik profesi. Yang ketiga yaitu etika of human research management, itu isu-isu yang muncul sekitar relasi atasan dan pegawai. Sekian pemaparan dari kesimpulan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.